Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Susilo Utomo, mahasiswa PPG Daljab Angkatan keempat UKSW. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Salam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Misel? Baik, oke. Alhamdulillah semua kabarnya baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita awali dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Mari Pak Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan, atas penyertaan-Mu, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali tempat ini untuk melakukan pembelajaran. Kiranya Engkau mau memberkati kami dari awal hingga akhir, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ya, amin. Siap. Ya, gerak. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Makasih. Ya, oke, makasih tadi teman kalian memimpin doa di siang hari ini. Semoga kita selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit mengingatkan masalah protokol kesehatan, yang mana kita sedang memasuki masa pandemi ya. Tapi walaupun masa pandemi ini sudah agak sedikit kurang, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, yang mana kita tetap harus memakai masker, terus menjaga jarak. Nah, tidak boleh berkumpul secara banyak-banyak. Ya, paham ya? Ya, oke. Semoga kita selalu sehat selalu dan dijauhkan dari bahaya COVID-19. Nah, amin. Oke, sebelum saya masuk ini, saya absen dulu. Tolong perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau namanya tidak ada, tolong sampaikan. Ya, Muhammad Fadli. Hadir, Pak Guru. Muhammad Fadli, Rasak. Hadir, Pak Guru. Rasak hadir. Muhammad Sakril. Ada? Oke, berikutnya Filemon. Filemon hadir ya, Filemon. Terus yang berikutnya Afrialdi. Hadir. Afrialdi. Alam. Maliki. Hadir, oke. Yang berikutnya San Febrian. Hadir, Pak Guru. Oke, San Febrian hadir ya. Terus Raditya. Hadir, Pak Guru. Ya, Raditya hadir. Ardita. Ardita hadir. Oke, hadir. Terus yang berikutnya Muhammad Herul Mutadin hadir ya. Yang berikutnya Rengga. Rengga hadir. Misal Nur Aini. Yang belum saya panggil siapa? Ya, oke, siapa? Muhammad Serafil. Yang berikutnya? Oke, Alexandro. Mohon maaf Alexandro. Ya, yang berikutnya
Oke, Gilbert. Oke, siapa tidak masuk? Jovan kenapa? Dia sudah kemarin tidak masuk sama Rizky. Oh, sama Rizky. Oke, nanti kalau ada waktu tolong ketua kelas ke rumahnya katanya kenapa sampai dia tidak masuk ke sekolah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mereview materi minggu kemarin. Yang mana mungkin materi kemarin adalah materi tentang penyuntingan video. Mungkin ada yang mau mereview materi kemarin? Silakan di depan sini. Agak keras supaya nanti mungkin teman-teman bisa dengar. Oke, saya di sini akan mereview materi kita kemarin, yaitu penyuntingan video tentang aplikasi atau software yang kita pakai. Softwarenya yaitu seperti Adobe Premiere, After Effects, KineMaster, Cataflux, dan lain-lain. Dan itu masing-masing software tersebut mempunyai masing-masing kelebihan atau kekurangan. Seperti Adobe Premiere Pro yang mempunyai kelebihan dan mempunyai interface yang lebih profesional dan lebih lengkap. Kalau After Effects itu untuk mengunggulkan efek-efek yang ingin kita masukkan, dan interface-nya lebih mudah seperti kita yang baru menggunakan software tersebut. Dan ada juga KineMaster mungkin untuk kalian yang berpergian atau kemana-mana tetapi ingin mengedit, ada aplikasi tersebut dan lebih simpel. Dan kelebihannya juga bisa di mobile ya, atau di handphone. Kekurangannya sih untuk premium yang mungkin menutup efek-efek tersebut yang kalian suka. Terima kasih Pak Guru. Oke, makasih. Ya, kita apresiasi dulu buat teman kalian. Ya, jadi materi kemarin itu kita belajar tentang aplikasi penyuntingan video. Ya, benar yang tadi dikatakan teman kalian. Pada saat pertemuan kemarin kita mempelajari beberapa aplikasi penyuntingan video, di mana di situ ada Adobe Premiere, ada After Effects, ada Camtasia, sampai yang bersifat mobile yaitu KineMaster. Nah, kemarin kan kalian sudah memahami kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Ada yang mudah, ada yang bisa enak, bisa di mobile, istilahnya yang tadi teman kalian katakan sambil jalan, bisa rekam, sambil ngedit, bisa langsung di-upload. Nah, itu adalah aplikasi pengolah atau penyuntingan video. Ya, oke. Selanjutnya untuk pertemuan kita di hari ini, perhatikan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana memanipulasi video menggunakan fitur efek. Nah, jadi dalam sebuah video itu ada namanya efek. Nah, efek itu digunakan untuk apa? Nah, memberikan kesan atau hasil yang bagus dari sebuah video. Nah, jadi dalam pemanfaatan sehari-hari ya, perhatikan, dalam pemanfaatan sehari-hari, misalkan kita kalau menonton kayak di YouTube, kayak di Instagram, nah itu kan videonya semua sudah bagus-bagus sekali. Ada yang menggunakan fitur efek, ada yang menggunakan transisi A, transisi B, dan transisi C. Jadi video itu seakan-akan lebih hidup, lebih keren kalau bahasa di publiknya seperti itu. Ternyata si Aco punya video vlog tuh keren banget karena menggunakan efek transisi A, B, dan C. Nah, contoh si Gilbert. Nah, Gilbert punya keren juga, tapi Gilbert tidak bermain efek situ. Dia menggunakan transisi yang lebih simpel dan sederhana. Nah, oke. Jadi harapan saya nanti dalam materi ini nanti kita bisa membuat suatu video yang menggunakan fitur efek atau transisi. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, kita akan mengadakan pretest. Jadi tolong HP-nya disiapkan semua. Kita masuk ke pretest. Ya, untuk alamat
pretestnya masih sama, yaitu joinmyquiz.com. Nanti silakan masukin kode untuk bergabung. Oke, siap-siap, kita akan masuk ke pretest. Ya, oke. Waktu pretest sudah habis. Kita lihat dulu siapa hasilnya. Ya, untuk nilai tertinggi adalah Muhammad Fadli Hidayatul. Oke, kita apresiasi dulu. Ya, dua ada Aldi, ada Alam. Nah, oke. Ya, oke, itu tadi adalah pretest. Nanti masih ada lagi post test. Oke, bisa disimpan dulu HP-nya. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini untuk praktikan ya. Nanti di sini akan saya tampilkan dua buah video. Ada video A dengan video B. Nah, nanti di sini saya minta kalian mengamati dua video yang akan saya tampilkan di depan. Ya, paham ya? Jadi tolong diperhatikan, apabila nanti ada permasalahan atau mungkin yang ingin kalian sampaikan, silakan. Ya, ini adalah sebuah video A. Video A. Ya, ini ada sebuah video A. Ya, masih video A juga. Ya, masih dengan video A. Ya, oke, saya pindah ke video B. Ya, ini adalah video B. Jadi tinggal kalian amati antara video A dengan video B. Perkenalkan, namaku Aku dan aku seorang pelukis. Inilah awal aku memulai perjalanan sebagai seorang pelukis Buddha.
apa pesan yang ingin Anda sampaikan melalui kisah ini? Baik, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita manusia dapat hidup berdampingan dengan alam itu sendiri, khususnya orang-orang di waktu-waktu dengan syarat kita harus peduli dengan keadaan alam itu sendiri. Ya, oke. Pameran lukisan pertamaku berjalan dengan lancar. Ya, oke. Itu tadi adalah video A dan video B. Nah, sudah pasti antara video A dengan video B tadi pasti ada perbedaan. Nah, di situ juga ada masalah yang terjadi di situ. Nah, oke. Silakan siapa yang mau ini menanggapi? Siapa yang menanggapi dari video di depan? Pak Aldi atau Aco, silakan. Ya. Silakan. Di sini aja. Ya. Jadi nanti si Aco ini akan menanggapi perbedaan antara video A dengan video B. Terus ada permasalahan apa yang terdapat di antara video A dengan video B. Oke, silakan Aco. Oke, jadi setelah kita menonton video A dengan video B, terdapat perbedaan di situ yang dimana yang kalian tahu seperti kayak sudah ditambahkan di video B, kayak sudah dimulai proses editingnya, mulai dari soundnya masuk ke transisinya, dan itu satu perbedaan dari antara dua itu. Ya, jadi perbedaannya kalau video A itu belum melakukan proses editing dan pemberian transisi, sedangkan yang video B sudah melakukan proses editing dan pemberian efek transisi. Oke, makasih Aco. Nah, oke, saya akan melanjutkan tadi. Perhatikan ya, memang betul. Dari video yang kita amati tadi di depan ada perbedaan yang mendasar. Nah, tadi teman kalian sudah mendapatkan permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahannya itu di mana? Nah, permasalahannya pada saat di video A itu belum melakukan proses editing. Jadi videonya cuma flat saja. Ya, jalan seperti biasa. Nah, tapi pada saat di video B dia sudah melakukan proses editing yang dimana tadi sudah ada efek-efek visual dan efek transisi yang sudah diberikan. Nah, jadi pada saat sebuah video itu sudah diberikan efek transisi, maka video itu lebih dapat jalan ceritanya. Kalau video pertama tadi kan kalian bingung, wah itu video pertama tadi itu tentang apa? Nah, sedangkan kalau video B tadi itu sudah tertata dengan dimasukkan fitur efek dan fitur transisi. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan melakukan praktek bagaimana menggunakan fitur efek pada Adobe Premiere. Tapi di sini perhatikan ya, sebelum kita melakukan praktek. Nah, di sini ada namanya K3LH. Nah, K3LH itu apa? Keselamatan dalam kerja. Nah, jadi pada saat nanti sebelum saya bagi di kelompok masing-masing untuk melakukan praktek. Nah, kita harus melaksanakan prosedur K3LH yang mana pada saat nanti kalian mau menggunakan komputer, kalian harus mengecek dulu apakah komputer Anda yang pakai sudah terkoneksi ke daya. Nah, itu yang pertama kalian cek. Nah, kalau sudah, boleh kalian nyalakan komputernya. Ya, setelah itu nyalakan monitornya. Ingat, posisi duduk antara komputer dengan kita harus ada jarak. Ya, ada jarak dan posisinya agak tegap. Nah, jadi posisi tangan di keyboard. Nah, oke, kita akan melakukan praktek bagaimana menggunakan efek transisi pada Adobe Premiere. Oke, silakan kita ke kelompok masing-masing. Silakan kelompok masing-masing. Ya. Ya, silakan cek itu. Ya, dicek. Ya, oke. Ya, bagi yang sudah buka Adobe Premiere, perhatikan ya Adobe Premiere. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana kita
menggunakan efek pada Adobe Premiere. Ya. Nah, silakan masuk di Adobe Premiere kalian, perhatikan ya, perhatikan sini. Yang di bagian bawah sini. Di sini ada project, ada media browser, libraries, info dan efek. Silakan kalian klik yang di sini. Kalian pilih apa? Pilih efek. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dalam fitur efek ini, perhatikan di sini ada preset, ada Lumetri preset, ada audio efek, ada audio transition sama video efek. Nah, di sini ada video transisi. Ya. Nah, di sini perhatikan, Nah, nanti di sini, nah kita akan menggunakan mana? Video transisi. Nah, oke, sebelum saya lanjut, perhatikan ya, sebelum lanjut, kita harus memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang praktek hari ini. Oke, perhatikan ya. Ya, di materi kita hari ini kita akan memanipulasi video menggunakan fitur efek. Yang tadi kalian sudah buka, itu kan ada fitur efeknya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke fitur efek, nah kita akan memahami dulu teorinya. Teorinya seperti apa? Ya, di sini ada kompetensi dasarnya, perhatikan ya. Dan di sini ada menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Yang berikutnya ada memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Nah, dari yang tadi kalian sudah buka Adobe Premiere, perhatikan ya, sudah buka Adobe Premiere. Setelah itu kalian memahami atau mengecek fitur transisi. Nah, di sini saya mengharapkan nanti kalian bisa menerapkan atau memanipulasi video menggunakan fitur efek. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah tadi kita membuka aplikasi Adobe Premiere, perhatikan ya. Nah, di situ kita bisa menganalisis, mengevaluasi dari fitur efek yang kita buat. Nah, nanti dalam praktek kita di hari ini, nanti kita harus bisa membuat sebuah video dengan menggunakan fitur efek. Ya, tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, tadi memang sengaja saya suruh kalian buka Adobe Premiere supaya kan ada gambaran, oh ternyata Adobe Premiere seperti ini, efek transisi yang digunakan di Adobe Premiere seperti ini. Nanti kita lanjut pada saat di prakteknya. Nah, nanti pada tujuan pembelajaran, perhatikan di sini. Jadi di sini kalian bisa menganalisis ya, menganalisis pengolahan video dengan menggunakan perangkat lunak dengan baik dan benar. Nah, terus yang berikutnya, kalian bisa menerapkan atau membuat manipulasi video dengan benar. Kadang kan kalau kita buat sebuah video kan tidak sesuai, kadang asal-asalan aja. Ya, yang berikutnya dengan fitur-fitur perangkat lunak pengolah video, kalian bisa mengevaluasi fitur-fitur dalam perangkat lunak tersebut. Jadi bisa kalian pisah, oh ternyata fitur ini bagus, fitur ini kurang cocok dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan menunjukkan hasil manipulasi, peserta didik dapat membuat sebuah video dengan manipulasi dengan benar. Nah, nanti di praktek kita di hari ini, nanti saya harapkan kalian bisa membuat sebuah video pendek dengan durasi yang tidak usah panjang-panjang, tapi ada ada proses manipulasi atau penggunaan efek pada video tersebut. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, jadi dalam proses editing, perhatikan ya, dalam proses editing. Kenapa proses editing ini suatu elemen penting? Karena apa? Dalam suatu editing itu, perhatikan ya, kita bisa melakukan apa? Kita bisa memilih atau memisah file-file yang baik atau mungkin tidak. Atau mungkin Acok punya footage di, misalkan dia lagi ambil di jalan nih. Oh ternyata footage ini kurang bagus, nggak usah dipakai. Atau mungkin yang ini bagus. Nah, jadi dengan adanya proses editing itu kita bisa apa? Bisa melakukan pemilihan atau mengambil gambar yang cukup bagus. Ya, di sini kita dalam Adobe Premiere ya.
dalam Adobe Premiere yang tadi kalian sudah buka, kita dapat menggunakan fitur efek, yaitu membuat transisi, import teks atau template, sama efek video. Nah, jadi kita bisa menggunakan bawaan dari Adobe Premiere, atau mungkin kita bisa menambahkan efek transisi dari pihak ketiga. Ya. Nah, oke. Menu pada video efek. Nah, tadi kan kalian sudah buka. Nah, di situ kan ada menu preset, geometri preset, audio efek, dan audio transition serta video efek. Nah, untuk preset, perhatikan untuk preset. Nah, tadi adalah kelompok dari berbagai efek yang telah dilakukan perubahan-perubahan pengaturan secara individual sesuai keinginan editor. Misalkan misal punya preset sendiri. Dianggap apa? Bisa perhatikan dulu. Dianggap preset itu bagus sekali untuk video selanjutnya. Ya sudah, ada simpan di mana? Di menu preset. Nah, seperti itu. Oke, next. Ya, geometri preset. Nah, ini biasa digunakan untuk proses coloring atau grading. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggrading video Anda, jadi bukan hanya foto saja yang bisa dikasih warna, tapi video juga bisa dikasih warna, yaitu namanya proses grading. Nah, dia masuk di mana? Di geometri preset. Nah, misalkan, saya pengen bikin footage tapi dia punya gambar kebiru-biruan atau ke kuning-kuningan, boleh. Ya, di sini ada audio efek digunakan untuk memberikan efek pada video. Misalkan Pak Guru sama bikin videonya, audionya agak delay atau mungkin echo-nya agak tinggi atau agak rendah. Nah, gitu. Ya, lanjut ada audio transition. Ini yang paling sering kita pakai. Biasanya kita pakai di awal sama di terakhir. Jadi kayak audionya tidak langsung naik seret, tidak. Ya, video efek. Nah, di sini berisi efek-efek. Perhatikan ya. Ya. Di sini ada adjust, ada blur and sharpen, nah, dan lain sebagainya. Nah, oke, terima kasih. Kita kembali lagi ke Adobe Premiere. Oke, kita cek lagi. Ya, setelah tadi yang kita sudah pahami, perhatikan ya, sudah kita pahami. Nah, di sini ada preset tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi preset ini bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan editor. Jadi misalkan tadi misal Joe punya preset sendiri yang dia ingin pakai untuk video dan video sekarang dan seterusnya. Dia akan buat di mana? Di preset sini. Nah, oke, yang berikutnya ada lumetri preset. Nah, ini tadi untuk apa? Pewarnaan pada video. Nah, di sini ada audio efek. Nah, untuk memberikan efek pada audio. Yang berikutnya ada audio transition. Nah, ini. Nah, terus yang berikutnya ada video efek. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mau kasih besar, kasih terang atau mungkin kasih gelap, bisa menggunakan video efek. Nah, yang berikutnya ada audio video transisi. Nah, di sini ada 3D motion, ada dissolve, ada immersive. Nah, oke. Saya akan mencoba dulu yang video transisi dulu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 4 buah video, perhatikan ya, ada 4 buah video. Ya, di sini mana video ini belum ada efek transisi. Ya. Nah, oke. Ini video A, ini video B. Saya akan kasih masuk sebuah efek transisi di dalamnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang aja. Kita pilih salah satu efek yang akan kita gunakan. Contoh, saya pakai yang dissolve. Nah, ini saya pakai yang crop dissolve. Ya, saya klik di sini, saya klik tahan. Saya akan taruh di mana? Di antara video 1 dan video 2. Oke, kita lepas. Ya, pasti dia akan minta oke. Kalau yang lainnya biasanya nggak oke. Nah, oke, perhatikan. Nah, di dalam sini perhatikan sudah ada efek transisi. Kita coba. Ya. Ya, jadi antara video A dengan video B sudah ada efek transisi. Pak Guru, kita bisa nggak ngeset atau menyeting efek transisinya? Bisa. Perhatikan ya. Nah, kita klik di sini aja, di transisi yang ada di sini. Nah, kita pilih mana? Efek kontrol. Nah, ini. Nah, di sini kan ada perintah di sini, ada durasinya. Misalkan Pak Guru, saya mau durasi transisinya itu agak panjang atau agak pendek, bisa kita atur di sini. Pak Guru, kita bisa nggak taruh di akhir atau di awal video kita? Boleh. Kita pilih apa?
Di center ini berarti dia di antara tengah-tengah video A dengan video B. Sedangkan kalau start, ya dia di mana? Dia di awal video kedua. Kalau misalkan dia ke mana? Ke sini, end at cut. Ya, berarti dia di mana? Di akhir video pertama. Nah, sekarang yang menentukan kalian nanti, saya mau pakai di tengah, saya mau pakai di akhir atau di awal. Itu terserah kalian nanti. Nah, oke, saya akan pakai contohnya 2 ya. Saya pakai di center. Nah, itu yang crop di solve. Terus yang untuk video berikutnya, saya akan pakai iris. Ya, misalkan saya pakai iris diamond. Saya taruh juga di tengah-tengahnya. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi seperti ada kotak segitiga ketupat sini. Ya, dia muncul dari tengah. Ya, terus yang berikutnya, saya pilih yang whip. Ya, saya oke. Ya, jadi kayak ada seperti kayak apa clock ya. Nah, seperti kayak begitu. Ya, oke. Itu adalah penggunaan efek transisi pada Adobe Premiere Pro. Oke, sebelum kalian melakukan praktek, di sini saya akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, LKPD. Jadi sebelum praktek kalian akan melakukan praktek sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Ini pakai 2 sudah. Nah, oke, sebelum kalian melakukan praktek bersama, perhatikan ya. Di LKPD yang saya kasih, perhatikan semuanya baik-baik. Perhatikan dulu. Ya, kita akan masuk ke poin F. Perhatikan ya, peserta didik mempelajari materi bahan ajar yang telah disediakan oleh guru di Google Classroom. Nah, nanti kalian bisa mencari atau referensi tambahan dari Google Classroom karena materi bahan ajarnya sudah saya upload ke dalam Google Classroom. Ya, kumpulkanlah informasi tambahan mengenai fitur efek pada pengolah video melalui sumber yang lainnya. Jadi kalian bisa cari di YouTube atau mungkin cari di jurnal penelitian yang tidak boleh pakai blogspot. Nah, kenapa saya bilang tidak boleh pakai blogspot? Nah, harus pakai yang domain.com. Karena itu kalau blogspot itu dia asal copy paste aja, copy dari source 1, source 2, tinggal dikasih masuk. Ya, setelah itu diskusikanlah dengan teman permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Ya, paling lama 10 menit. Setelah mengerjakan, silakan menyampaikan hasil kerja kalian melalui diskusi kelas. Nah, oke, perhatikan di poin 5-nya. Nah, setelah ini nanti saya minta kalian membuat sebuah video pendek. Nah, nanti video pendek itu nanti kalian presentasikan. Nah, dalam video itu kalian menggunakan transisi apa? Ya. Oke, kita baca di kasus, perhatikan. Kita lanjut di kasus, perhatikan ya di situ kasus. Nah, di situ saya minta kalian menggunakan efek pada Adobe Premiere yang tadi sudah saya demonstrasikan atau praktekan. Nah, seperti itu. Ya. Kita masuk di poin H, perhatikan ya di poin H. Nanti di hasil diskusinya, nanti kalian berdiskusi sesama teman, kira-kira hasil yang didapatkan itu apa? Untuk poin H-nya. Terus yang berikutnya untuk poin 2, perhatikan untuk yang poin 2. Nah, hasil pengamatan menggunakan efek transisi pada video. Nah, di situ ada 8. Saya minta mungkin dari 4 video yang nanti kalian bikin, mungkin kalian pakai 4 efek transisi. Jadi ada 4. Ya, ada 4. 3 sampai 4. 3 bertiga. 3 video 3. Nah, yang berikutnya perhatikan, yang untuk di bagian terakhir perhatikan. Pada saat kalian menggunakan efek transisi, kalian pilih salah satu aja. Pak Guru sama pakai video efek, silakan. Ya, silakan pakai video
efek. Nah, yang berikutnya bagian terakhir, perhatikan ya bagian terakhir. Nanti videonya sudah kalian render, nanti copy di flash disk, nanti kita maju persentase berdasarkan video yang dibuat, ya. Oke, ada pertanyaan untuk masalah LKPD? Nah, nanti dalam bentuk filenya, perhatikan ya, bentuk filenya nanti nama foldernya apa? Nama kelompok, contoh nama kelompok terus kelas. Nah, nanti diupload kemana? Ke link Google Drive yang sudah disiapkan. Ya, oke, paham? Silakan. Oke, silakan kerjakan. Ya oke, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Oke, kita fokus ke sini dulu. Ya oke, kita akan lakukan diskusi berdasarkan hasil kerja LKPD. Nah, mungkin saya ambil dari kelompoknya si Aco dulu. Nah oke, sebelum kelompoknya si Aco ini persentase, perhatikan baik-baik ya. Saya akan memutar sebuah video yang sudah dibikin kelompoknya si Aco. Perhatikan ya. Jadi di sini sudah menggunakan efek transisi. Nanti tugasnya si Belemon akan menjelaskan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ya, oke, ini adalah video dari kelompoknya si Aco. Oke, silakan. Hasil diskusinya. Oke, perhatikan semuanya. Ayo. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah fitur transisi sangat berpengaruh pada video. Saking pengaruhnya, transisi pada video ini dapat membuat video tersebut menjadi bagus atau menjadi tidak sinkron atau aneh. Itulah mengapa kita tidak bisa seenaknya mengenakan fitur video transisi. Ya oke. Berikutnya dari video yang kalian buat tadi. Dari video yang kita buat tadi ada 3 transisi yang kita pilih. Transisi pertama adalah wide. Hasil pada videonya adalah video yang masuk bergeser dari kiri ke kanan. Itu keterangannya itu terlalu kaku. Kemudian transisi kedua yang kita pakai adalah dissolve. Hasil pada video adalah memudar dari video 1 ke video 2. Keterangannya itu membuat video jauh lebih bagus. Kemudian yang ketiga, immersive video. Tadi waktu videonya diputar, transisinya tidak dapat karena efek ini tidak dapat digunakan karena membutuhkan akselerasi GPU yang memadai. Keterangannya ya kita harus membutuhkan spek yang lebih tinggi lagi. Kemudian dari efek transisi yang tadi video efek, kita memilih video efek. Hasil pada video adalah noise. Video efek yang membuat video memiliki tekstur butiran-butiran warna yang mengganggu pada video. Keterangannya video terlihat lebih jadul. Terima kasih atas perhatian. Oke, kita apresiasi dulu. Perhatikan baik-baik sini. Oke, saya akan menanggapi perhatikan dulu. Ayo perhatikan dulu. Saya akan menanggapi miskonsepsi antara kelompok A, B dan C. Ya, yang tadi saya sudah bilang. Nah, dalam menggunakan efek transisi itu, kadang kan kita kita mungkin rasa itu paling bagus, kita coba. Oke, pas. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan itu tidak sesuai. Nah, itu kita kembali lagi, perhatikan ya, kita kembali lagi ke masing-masing. Apakah dia merasa itu cocok atau tidak. Tapi yang saya jadi masukan buat kalian, jadi kalau bisa pada saat menggunakan efek transisi, tolong diperhatikan pada saat di videonya. Jangan sampai nanti ada permasalahan pada video yang nanti kalian lakukan proses editing. Nah oke, itu aja mungkin hasil diskusi kita di hari ini. Mungkin bisa dikasih mati komputernya dulu sesuai dengan prosedur K3LH. Ya, dikasih mati lagi, perhatikan ya, di shutdown. Hasil diskusi, perhatikan ya, kita masuk ke post test. Oke, siapkan HP kalian. Kita mulai untuk post test berikut ini.
kita lihat hasil post test kita di siang hari ini. Iya, untuk nilai tertinggi adalah Hardita Subhano. Kita apresiasi dulu. Oke, kita masuk ke berikutnya. Perhatikan, kita akan melakukan kesimpulan serta evaluasi pada praktek tadi dan pertemuan di hari ini. Mungkin siapa yang mau ini? Oke, silakan. Ya, teman-teman, yang bisa saya simpulkan atau evaluasi di sini, yang pertama evaluasi, ada permasalahan tentang memasukkan fitur efek. Ketika kami memasukkan fitur efek tadi, tidak bisa masuknya fitur efek itu karena akselerasi dari GPU PC yang kami pakai tidak sanggup untuk memakai efek tersebut, makanya tidak bisa digunakan dengan baik. Jadi kalian bisa melihat tadi ada tulisan di efek regress GPU acceleration, yang artinya efek ini harus akselerasi GPU-nya harus tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari hari ini yaitu fitur efek sangat-sangat pengaruh terhadap video dalam ini apa? Proses editing ya? Proses editing. Nah, itu proses editing. Saking pengaruhnya, kita tidak boleh seenak ya, seperti yang teman saya tadi sudah jelaskan. Kita harus menggunakan efek itu dengan sepintar-pintarnya agar efek yang dipakai bisa praktis dan bisa efektif. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Mas Aldi. Oke, kita presentasi dulu. Ya, jadi teman tadi sudah membuat satu kesimpulan terkait permasalahan yang muncul tadi pada saat kelompok mereka melakukan praktek. Ternyata ada satu efek transisi yang mengakibatkan munculnya warning atau kode. Nah, kode itu apa? Akselerasi GPU. Nah, berarti komputer yang mereka pakai ini tidak bisa menggunakan efek yang diberikan sama Adobe Premiere. Nah, jadi di Adobe Premiere itu dalam menggunakan transisi ada dia yang standar, ada dia yang high. Jadi dia membutuhkan grafis yang cukup tinggi untuk menjalankan efek tersebut. Nah, makanya tadi betul setelah melakukan evaluasi, sekarang dari kita bagaimana pintar-pintarnya menggunakan efek transisi pada video yang akan kita buat atau kita edit. Nah, Oke, untuk pertemuan berikutnya, perhatikan ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah video pendek. Nah, dalam video pendek itu kan pasti ada alurnya. Nah, bagaimana kita harus membuat narasi supaya video yang akan kita buat itu berjalan atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa di akhir pembelajaran. Silakan yang pimpin doa penutup siapa? Adita. Ya, silakan. Ya, berdoa dulu baru siap. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa seluruh agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Kasih siap? Siap, gerak. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Nanti boleh pulang. Perhatikan ya, ingat di jalan tidak boleh aneh-aneh, langsung pulang. Oke.